Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi klien kita hari ini namanya Mbak Eliana. Sekarang kita mau menuju lokasi penjemputan pertama. Kita mau langsung ketemu sama Mbak Eliana. Kita tanya aja detailnya sama beliau. Yuk. Katanya sih di daerah sini, di gang ini. Lu nggak mau coba hubungin? Coba ya, coba gue hubungin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini cewek nih kenapa? Hah? Kenapa sih? Bener? Aduh, Pak. Saya nungguin dari tadi. Ayo dong, Pak. Aduh, nggak berani sendiri. Aduh, ayo dong, Pak. Enggak, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Tenang dulu, ada apa sih? Tadi suami saya ada di dalam, tapi saya nggak berani sendiri. Mbak, tenang dulu, Mbak, tenang. Mbak. Mbak, tenang dulu. Mbak, tenang dulu. Mbak, astagfirullah. Itu suami saya, Mbak. Aduh, suami saya. Itu dari tadi saya nungguin. Suami saya udah 3 jam di sini dari tadi. 3 jam nungguin? Iya, makanya saya minta tolong gimana suami saya. Saya mau ketemu suami saya. Dia ada di rumah Pak. Perempuan itu perempuan siapa? Saya dari tadi udah 3 jam di sini. Suami saya nggak keluar pasti dia ada apa di dalam. Coba sini deh, Mbak. Sini deh, ngobrol sebentar, sini, ngobrol sebentar biar jangan di pinggir di tengah jalan, sini. Enggak, Mbak, tuh gimana? Tadi kita tiba-tiba datang, Mbak, narik kita terus tadi siapa yang jalan begitu? Dari tadi tuh suami saya di rumah perempuan itu, Mas. Perempuan siapa? 3 jam suami Mbak ada di situ. Saya udah 3 jam di situ. Rumah saya apa saya nggak berani. Ayo pokoknya ayo. Enggak, ini perempuan. Ayo, Mbak. Iya, perempuan. Mbak, tenang dulu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini astagfirullahaladzim. Ini siapa? Mbak, tenang dulu. Kamu dari tadi ngapain? Kamu sama suami saya kan di dalam ya? Mbak, tenang dulu. Aku nggak tahu sama suami saya. Itu tadi di kamar suami saya. Tadi dulu, dengerin dulu Mbak. Aku nggak ngerti nih, maksudnya siapa nih? Maksudnya siapa? Gue kasih tahu sama lo ya. Gue ini istri sahnya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tenang dulu Gue ini istri dong. sahnya. Lu ngapain berduaan di sini? Lu ngapain berduaan sama laki gue di sini? Ngapain? Ayo, sabar dulu. Maksudnya siapa? Istrinya siapa? Gue tadi gue denger ya. Hah? Laki gue di sini sama lo. Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini sama laki gue? Hah? Maksudnya siapa? Coba tolong jelasin siapa? Itu Dika, suami sah gue. Hah? Lu dengar dong. Lu kalau nyari laki itu jangan yang udah punya istri dong. Mbak, tenang dulu dong. Nih, Mbak, Gimana saya mau tenang? Gimana? Dika itu bukan Aneh. apa? Apa maksudnya? Aneh. Ini cincin gue. Enak aja. Ini barang-barang gue. Hah? Enggak. apa sih nih? Ini cincin. Mbak, coba deh. Ini cincin apa maksudnya, Mbak? Itu cincin saya. Itu barang-barang saya. Itu barang-barang. Mbak. Ini cincin gue. Mbak, Ini barang-barang gue. Mbak, coba tanya dulu, Mbak. Kenapa di tangan lo? Kenapa di tangan lo? Ini cincin gue. Dengerin dulu. Mbak Liana, Mbak. Dengerin, ini cincin gue. Ini enak aja lo ngomong. Bentar, jelasin dulu. Ini cincin gue beli dari Bang Dika. Pak ini jual cincin. Kak, Bang Dika tuh lagi butuh uang. Ini terus gue beli cincin ini dari dia. Lu jangan so tau. Gue ini istri sahnya. Gue tahu persis gimana suami gue. Ngapain cincin ada tolong sini? Ini punya gue. Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, gue. Aduh, kok beda Dika. Dasar lu perempuan jualan. Ngapain lo ada sama barang-barang gue? Dengerin dulu. Suami lu itu udah nggak kerja, dia dipecat dari kerjaannya. Lu ngerti nggak? Lu jangan so tau. Gak mungkin suami gue dipecat. Gak mungkin. Dia tuh butuh uang, ya. Butuh uang, makanya dia jual ini ke gue biar bisa buat ngasih lu, istrinya, ngerti nggak? Terserah, lu mau pakai apa enggak? Lu telepon suami lu si Dika. Jadi udah harus jelas. Gak mungkin.
mungkin. Itu punya saya. Nggak mungkin, tapi saya nggak kerja, nggak mungkin. Dia bohong. Saya nggak berkelit kan? Telepon si Dika kalau nggak percaya. Mas, kamu di mana sih? Nggak ada, Mas Dika. Oke deh Mbak, ini mungkin cincin Mbak beli ya dari Dika. Cuma, Iya. ya, saya pengen tanya. Hubungan Mbak sama Dika apa ya? Sama suaminya Mbak Eliana? Aku nggak ada hubungan apa-apa, cuma teman aja. Cuma teman aja? Iya, teman aja. Dia kan lagi butuh uang, katanya udah nggak kerja. Dia cuma pengen, oh ya gue butuh uang buat istri gue, katanya. Dia nggak tahu kalau misalkan dia udah nggak kerja, istri nggak tahu. Kamu masih bohong. Makanya kamu telepon suami kamu aja, biar jelas. Udah diangkat. Tadi kamu di dalam berdua sama suami saya. Kenapa kamu tutup pintu? Kamu ngapain di dalam? Mbak, ya Allah. Lo mau balik cincin ini? Ini lo tebus 2 juta. Karena gua beli dari Dika 2 juta. Ya lu tebus nih. Udah, ini kayaknya salah paham aja deh ini. Yaudah, Pak, udah. Yaudah, maaf ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya. Pergi semuanya. Itu sama punya saya. Saya itu selalu bantu suami saya. Nggak mungkin, Mbak. Dia itu kerja. Nggak mungkin dia jual barang saya. Ya emang suami Mbak nggak pernah sharing sama Mbak. Soalnya katanya Mbaknya tuh kayak baru-baru aja suami Mbak tuh dipecat dari pekerjaannya. Tapi Mbak, dia tiap hari masih berangkat kerja. Ya nggak mungkin lah kalau kayak gitu ya. Fat, ya kan bisa aja kayak begitu. Kau juga nggak ngerti lah ini. Ya maksudnya ya. Ada ke rumah ibu. Sama apa? Ya udah, ibu tunggu aku datang ya. Aku kesana sekarang. Ya bu, sama itu. Kita ke rumah mertua saya aja ya. Baru kan ibu mertua. Iya. Eh, Kayaknya Mas Dika mau kesana tadi. Ibu udah bilang sama aku ya. Ayo tolong Mas. Ya, Mbak, Oh ya. begitu? Ya udah yuk. Rumahnya yang mana, Mbak? Tunggu di sini aja ya. Biar aku sendiri. Takutnya ibu kaget lagi ada Mas Mbaknya datang. Benar juga sih, Iya ntar sih. malah kaget ngeliat kamera juga. Ya udah. Bentar ya kak ya. Ya, Iya, udah, yaudah. kita tunggu sini ya. Kita lihat sini aja. Coba dong kamera. Satu. Tapi awas jangan kelihatan. Keluar. Loh, ibu pikir kamu janjian sama Dika? Ibu, tadi aku udah telepon Mas Dika tapi handphonenya nggak diangkat-angkat. Aku pikir Mas Dika udah kesini. Tadi bilang ibu mau dateng. Kan udah dibilang barusan. Ibu kirain kamu bareng sama Dika. Ibu, aku dari tadi nelfon Mas Dika tapi nggak direspon Bu. Makanya aku kesini. Aku pikir Mas Dika udah ada di rumah ibu. Oh ya, mumpung kamu di sini, ibu mau tanya sama kamu. Kamu kan yang melarang Dika kasih duit ke ibu? Jangan ketahuan nih, Dika itu anak ibu. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Aku nggak percaya. Ibu Dika sayang sendiri aku. kamu nggak percaya. Aku tuh sayang sama ibu udah kayak orang tua aku sendiri. Aku nggak mungkin Bu ngelarang Mas Dika buat ngasih uang ke ibu. Nggak Dika sendiri yang ngomong sama kamu. Ibu mau masuk. Ibu denger aku, ibu, aku denger aku, Bu. Kayaknya gagal deh hari ini, Fat. Gue kasihan deh sama Mbak Eliana. Ya, coba. Kita coba kasih waktu. Kasihan lu coba. Ya coba kita kasih waktu. Ini. Awas. Kasih lagi. Ada apa ini? Kamu tega banget sih. Kenapa? Kamu tega banget sih. Kamu memfitnah aku di depan ibu kamu. Ada? Aku gak ngomong apa-apa sama ibu, tau gak? Ngomong. Kamu bilang kan kalau aku ngelarang kamu untuk kasih uang ke ibu, iya? Gak pernah ngomong sama apa-apa. Tau gak? Enggak, aku gak ngomong. Kamu bohong. Kamu bikin malu aja udah berisik, tau gak? Biar semua orang tahu. Diam, kamu diam, tau gak? Ini kenapa nih, Mas? Mas, kenapa nih, Mas? Ada apa ini?
Enggak, lu ngapain main kasar sama istri lu? Urusan saya sama istri saya tuh. Ya cuman nggak kasar kayak begitu dong. Ngomongnya baik-baik dong. Kamu ngomong apa sama ibu? Aku nggak ngomong apa-apa sama Kamu ibu. ngejelek-jelekin aku. Iya, kamu bilang aku nggak boleh ngasih ibu uang. Iya. Lu kalau ngobrol sama istri jangan kayak begitu, baik-baik dong. Sini. Kenapa? Ya udah nggak usah pegang-pegang dong, ada masalah apa? Terus sama lo ya. Ini urusan gua sama istri gua, urusan rumah tangga gua. Kenapa lu dicampur di sini? Mana sih orang? Aku nggak mau. Aku bilang apa? Tenang dulu ini. Kamu jelasin dulu ke aku. Tadi kamu ngapain di Krukut? Hah? Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong. Cepet, Pak. Nggak perlu kasar kayak begitu, gue bilang apa, lu bisa kata? Ini gimana sih? Kamu cerita Dia sama jelasin di rumah. Kamu cerita sama aku. Gue ngeliat ekspresi dia tuh kayak ada yang disembunyiin, gue nggak tahu deh. Ya jelas pasti ada yang sembunyiin. Lo lihat sendiri tadi pas kita pertama ketemu sama cewek yang siapa lah itu. Mbak Eliana udah pulang sama suaminya. Biar mereka ngurusin masalah mereka sendiri dengan cara mereka. Kalau emang nggak bisa ntar kita baru hubungin Mbak Eliana. Ya udah sih. Ya udah mending kita balik kantor aja dulu ya. Yuk. Ya nih sekarang kita mau ketemu Elina karena sebenarnya beberapa hari ini Elina nggak ada kabar dan kita coba menghubungi cuman nggak ada, tetap nggak bisa dihubungi. Ini Mbak Eliana. Kenapa Mbak? Mbak, Mbak kok Bingung banget sih. ada apa Mbak? Kenapa? Ada Kemarin tuh emang bener ternyata tuh salah paham. Terus kenapa Mbak ini nangis? Tapi aku bingung, aku harus gimana. Suami aku tuh Mbak ini kita nggak Mbak enak tenang aja, ngobrol mending di kita sini. ngobrol di kantor aja ya. Nggak enak kalau di sini soalnya. ya udah deh. Ya, Yuk, ayo, masuk ayo. yuk. Enak nih kayak dua tangga. Aku udah bisa selesaiin. Oh ternyata tuh salah paham. Tapi katanya tuh suami aku tuh bikin ulah lagi. Aku harus gimana? Aku Ulah apa lagi? Ntar dulu, ulah apa lagi? Ini ulah baru lagi maksud Mbak. Tadi pagi tuh gak ada apa-apa. Pas aku lihat dia making aku. Saldo aku tuh udah berkurang. Coba. Berkurang. Dia pakai uang aku terus buat belanja. Terus aku ada SMS bahwa dia tuh habis ada pembelian handphone. Jadi ada notification kalau misalnya pembelian handphone baru. Dia nggak minta izin dulu sama Mbak? Dia tuh emang begitu kelakuannya. Saya tuh emang bener-bener gak dianggap. Dia selalu kayak gitu. Dia gak gampangin saya. Padahal setiap hari, apapun, semua yang dia mau aku kasih. Ya Allah Mbak. Ibu, udah ibu masuk aja ibu. Ibu. Aku malu. Kan kalau udah begini coba. Gak dengar dari awal. Udah ibu. Udah ibu. Aku minta maaf ibu. Aku minta maaf. Kalau anaknya beda sama orang tua. Begini. Itulah dibohongin terus ini. Dari pertama tuh lihat bibit bobotnya. Bagus jeleknya itu laki itu. Bener nggak Mbak? Bener nggak Mbak? Aku juga nggak tahu. Nah itulah makanya. Aku juga Udah nggak terlanjur tahu. kan? Kenapa jadi kayak gini? Udah terlanjur berarti. Tolong bantu ya, biar dia sadar, biar dia terbuka pikirannya ya. Tolong ya Mbak ya, biar. Nah, Yaudah deh gini sekarang. Mbak manggil kita terus Mbak bilang mau pergi kan? Mbak mau. Aku mau ke rumah ibu mertua aku aja. Aku mau nanyain keadaannya Mas Dika. Tadi pagi sih dia bilangnya mau ke sana. ya udah, bawa bajunya. Ya udah, ya. Ayo, bawa, siap-siap. Kok bisa ya? Maksudnya, kok bisa suaminya ngambil kartu kredit dari dompet istrinya, tapi nggak bilang dulu? Apa Mbak tadi bilang udah kebiasaan? Cuman... Udah Mbak, udah siap. Dia nggak mau keluar. Oh ya udah kalau gitu, yaudah. Nah ibu udah minta izin. Oh ya udah yuk. Ayo Pak. Iya. Iya Mbak, tenang Mbak. Aku takutnya nggak ada Mbak. Nanti dia pergi lagi. Iya Mbak. Itu Pak makanya. Dari tadi aku teleponin tuh handphonenya nggak diangkat. Iya Mbak.
telepon. Udah telepon aja, telepon. Mas, Mas, kamu di mana? Di rumah siapa? Dari tadi kamu kalau aku telepon gak diangkat-angkat. Tapi kamu dari tadi nggak keluar kan? Nggak pergi-pergi kan? Ya udah, ya udah. Ya mas sayang, ya. Assalamualaikum. Bentar deh, kalau misalnya dia dari tadi nggak keluar, gimana caranya dia beli handphone? Tadi kan notifikasinya emang dia beli handphone loh dari bank. Hari ini kan? Iya. Dapat tadi tanggal ya. Nggak mungkin dong dia nggak keluar. Ini kita coba cek langsung aja ke sana ya, ke rumah ibu Mbak ya. Yaudah yuk kita sana, ke rumah ibu mertua Mbak kan. Ayo Mas Bas yuk, kita ke sana yuk. Enggak, aku pengen lihat masnya bener-bener ada di rumah ibu apa enggak nih? Loh, bentar. Itu siapa yang keluar tuh? Itu suami Mbak kan? Mbak, bentar dulu Mbak, bentar dulu. Iya, itu pasti Mas Dika, itu suami Iya, saya. Itu enggak, suami saya, Mbak. Mbak. Enggak, kalau Mbak turun sekarang, dia kabur kan kita nggak bisa ngejar. Mending kita awasin dulu aja dari sini. Tapi keluar mending kita Mending kita ikutin aja ya. Mending kita ikutin aja. Dia mau pergi kemana? aduh, aku nggak nanti dia kemana aku nggak tahu lah itu dia mau vlog. Ya ampun, Iya, Mas. Mbak, tenang dulu. Ya, ikutin. Dia mau bantuin ibu tapi kok dia pergi sih? Mbak, tenang dulu. Mungkin cuma mau nganterin apa di deket-deket sini aja. Kita ikutin aja, Mbak. Dika mau kemana? Ya udah deh Mbak, mendingan kita tungguin aja. Dia mau kemana sih? Ya udah, mending kita ikutin aja dulu. Dia mau kemana? Itu pasti Dika. Iya, Mbak. Itu Mas Dika itu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Sabar, Mbak. Enggak, aku mau turun di sini. Aku turun di sini aja. Bentar tuh. Aku mau nemuin Mas Dika kan. Bentar. Itu dia masuk taman ya? Itu taman ya? Iya. Itu taman. Bentar. Itu pasti Mas Dika. Bungkusan yang tadi kita lihat itu ternyata handphone ya, itu kotak handphone loh. Aku mau turun. Enggak, itu lihat. Mbak, mending kita lihat dulu aja mereka ngapain di situ. Siapa kerap Banget sih. Lah, mereka mana banget? Mas Dika tunggu. Mas. Yuk. Mau kemana kamu? Hah? Ngapain kamu di sini? Mas, siapa dia? Kamu diam ya. Dengar ya. Saya ini istrinya Mas Dika. Hah? Jadi kamu diam? Jadi dia istrinya? Loh, kok baru tahu sih? Dia ngakunya itu Kamu belum nggak punya ngomong? istri. Jadi kamu sama ini kayak gini? Bilang sama semua perempuan kamu nggak punya istri. Iya. Dengerin dulu. Ini adalah klien saya untuk beli mobil. Aku kamu bilang tadi kamu di rumah ibu, tapi sekarang kamu mau ketemu klien apa sih? Maksudnya adanya ini? Iya. Kamu beli ini. Kamu beli ini pakai uang saya. Iya. Tenang dulu dong, Mbak. Sini kamu. Sini kamu jelasin kamu. Sini kamu. Mbak, ini mau dibawa kemana sih? Pak, barang. Kamu udah bohongin aku terus sekarang kamu. Mbak, Kamu udah bohongin aku lagi. Mbak, tenang dulu. Kamu tadi pagi ngapain
ngapain? Kamu ngambil ATM aku kan di dompet? Hah? Semua tagihan kartu kredit aku tuh semua kamu yang pakai. Uang kamu, uang aku juga ya. Enak aja kamu bilang. Kok sih? Kamu aja nggak nafkahin aku. Mikir mas, kamu bilang kamu nggak kerja. Sekarang kamu ketemu klien. Kamu tuh. Enggak, aku nggak bohong. Kamu mas, Aku bantuin temen aku jual mobil, kan aku juga dapat komisi. komisi apaan coba? Setiap hari kamu minta transfer sama aku. Sekarang kamu pakai rekening aku untuk bayar handphone itu. Iyalah bro, lu gimana sih lu ambil rekening istri lu nggak bilang-bilang kayak begitu gimana? Itu bisa dibilang mencuri lo kayak begitu. Masih kecampur. Gue bukannya mau ikut campur, Campur. Lu urusan gue sama dia. tapi sebagai suami lu tuh harus tahu cara kayak begitu salah. Kalau lu mau ambil sesuatu dari dompet istri lu tuh harus minta izin juga dari dia, karena itu milik dia. Mas, udah kamu jujur aja deh. Hah? Kamu jujur aja deh mas. Tega banget sih kamu bilang di rumah ibu, tapi kamu di sini berduaan. Buang apa lagi kamu? Mau berkelit apa lagi? Semua udah kebukti. Kalau kamu mau beliin dia handphone pakai uangku. Mbak, saya kan di sini nggak tahu kalau yang beli HP itu pakai uang Mbak. Jadi kamu sekarang ngaku deh. Apa aja yang udah beliin? Apa aja yang udah suami saya beli buat kamu? Saya udah jelaskan, saya nggak ada apa-apa sama dia. Bohong. Ini pasti dari suami saya juga. Ini pasti dari suami saya juga. Bukan. Udah Mbak, saya di sini nggak ada urusan sama Mbak. Saya udah nggak mau ada urusan sama kalian berdua. Pak, Kamu gak usah marah-marah gitu, gak usah malu-maluin aku di depan orang. Kamu yang bikin malu. Kalau kamu tau masih nggak? percaya sama aku, ya, kamu dengerin aku. Kamu nggak bisa dipercaya. Semua udah kebukti. Aku begini tuh karena buat kamu juga, tau gak? Buat aku. Kamu tuh harusnya mikir pakai otak mas. Kamu enak-enakan sama perempuan. udah, Kasar lo mau, aku nggak mau. kasar ya bro, lu bisa. Bentar. Ini lu kasar banget sih jadi suami. Lu kalau ada masalah ngobrol baik-baik sama istri lu, jangan kayak begini. Kasar, kamu ajak dia pulang. Ya cuman caranya baik-baik. Jangan narik-narik kayak begitu. Gak bisa dong. Ayo. Lu bisa denger gua gak sih? Lu bisa jadi cowok gak sih sebenarnya? Bisa jadi suami kayak begini. Lu tanya baik-baik sama dia mau diajak pulang atau enggak? Udah, kalau kamu gak mau ikut pulang sama aku, ya udah. Gila kasar banget sama cewek. Banget ya sama istri sendiri. Oh, kasar banget sih. Jelas-jelas ya ada buktinya loh, Yuk. Masih aja berkelit. Saya udah gak kuat kan, saya gak kuat. Hari ini dia udah ambil ATM saya. Belum lagi dia pakai kartu kredit saya. Besok apa lagi coba yang mau dia perbuat sama saya? Kenapa saya harus diginiin terus? Saya udah berusaha jadi istri yang baik. Selalu bantu dia. Tapi dia nggak pernah selalu mencintai. Mbak, mendingan deh Mbak pulang terus ngobrol dari hati ke hati sama suami Mbak. Mungkin kalau tadi tuh situasinya juga lagi gak enak kalau buat ngobrol kan. Siapa
Siapa tahu kalau di rumah Mbak bisa baik-baik ngobrol dari hati ke hati sama suami Mbak. Gimana Mbak? Mendingan kita pulang lagi. Saya juga ngerti pasti Mbak ini udah pusing banget kan Mbak, nangis terus loh seharian Mbak. Terima kasih ya Mbak. Jadi akhirnya kita sekarang mau ke rumahnya Mbak Eliana lagi. Jadi terakhir kita ketemu sama Mbak Eliana, dia udah susah dihubungin ya kan ya? Susah dihubungi, kita udah benar-benar putus komunikasi. Tapi tadi setelah kita beres sholat maghrib, ternyata Mbak Eliana bisa ngabarin kita lagi. Dan dia minta kita buat datengin dia lagi ke rumahnya. Fat, ini bukannya Mbak Eliana? Oh iya nih, Mbak Eliana. Mbak, Lo kenapa? kok nangis? Mbak kok nangis? Mbak kenapa sih? Mbak kok nangis? Ntar gue turun dulu coba. Ini ada apa sih Mbak? Mbak kenapa nangis sih Mbak? Ada apa lagi? Udah beberapa hari ini suami saya nggak pernah pulang. Gara-gara peristiwa kemarin, Majika tuh udah nggak bisa dihubungin lagi. Terus kemana ya? Apa ibu mertua Mbak? Mbak udah cek belum ke rumah ibu mertua Mbak? Aku udah kesana tapi nggak dibukain pintu, Kak. Cuman Mbak ngeliat ada motornya suami Mbak nggak di sana? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Aku nggak masalah. Kalau emang suami aku cuma mau sama uang aku nggak masalah. Tapi aku cinta sama suami aku, Kak. Aku mau tetap sama dia. Ya tapi nggak sewajarnya dong Mbak, seorang suami ninggalin istrinya apalagi di saat kalian lagi ada masalah. Dan maaf ya Mbak ya, menurut saya Mbak ini gimana ya, ada salah juga di sini karena menurut saya Mbak itu terlalu memanjakan suami. Karena sedikit-sedikit Mbak ngeluarkan uang buat suami, jadi dia merasa kayak punya Mbak tuh ya bang duit dia. Maaf ya Mbak, bukan maksud saya Tapi kenapa nasib saya kayak gini, coba Mbak? Saya udah berusaha buat nyelamatin rumah tangga saya. Tapi Mas Dika nggak mau tahu, malah dia sekarang pergi nggak ada kabar. yang salah kalau Apaan? Tanda saya. Kamu mau kemana? Ayo masuk, Aku mau nyari Mas Dika. Ah udah, ayo masuk. bentar. Mbak Nenek mau pergi sama kita? Ah nggak usah Mbak. Ngapain ngurusin nih Kak, aku mau ketemu suami kayak Mas gitu Dika. Mbak? Udah nggak usah. Ayo, kasihan ibu kamu. Ngomongin tentang suaminya itu. Ah nggak usah Mbak, nggak usah. Laki nggak tanggung jawab begitu buat apa diurusin? Biarin aku selesaiin masalah aku dulu sama Mas Dika ya Tante. Aku udah capek Tante, aku sama Mas Dika banget. Aku gak mau berlarut-larut kayak gini Tante. Kalau begitu terserah kamu deh. ya. Gimana ya, di lain sisi Tante Mbak juga peduli sama Mbak, peduli juga dengan ibu Mbak. Cuman ya kalau menurut saya sih memang permasalahan ini harus segera diselesaikan. Cuman gini Mbak, saya ingatkan sedikit ya Mbak ya. Mbak harus ikhlas nanti dengan apapun kondisi yang akan Mbak terima. Karena kalau kayak begini terus menurut saya Mbak ya, ini nggak akan berakhir dengan baik. Ya Mbak, yang penting saya mau ketemu suami saya kalau gitu. Saya udah capek, saya gak kuat kayak gini terus. Saya mau ketemu suami saya. Ini aja deh Mbak, coba sekarang kita cek ke rumah mertua Mbak dulu aja gimana. Ya.
kita mulai pencarian dari situ dulu aja ya. Kita coba lagi ke sana ya Mbak ya. Sabar ya. Teman-teman. Kita bakal bantu. Insya Allah Mbak ya, cepat ketemu ya. Semoga dia satu lagi. Apaan sih? Ada perlu apa ya Mbak? Aku mau ngomong sesuatu sama Mbak Liana Mbak kenal? tentang suami Mbak. Kayaknya aku Suami? pernah ngeliat Mbak ini. Yaudah kita coba. Kamu siapa lagi juga? Gini deh Mbak, bisa Apa lagi ini? Apa lagi? Ini perempuan mana lagi? Ada perlu apa? Coba kita obrolin. terus nih. Beneran deh, gimana ya Mbak ya? Apa yang Mbak yang mau jelasin sekarang? Apa lagi ini? Selama ini udah pacaran sama Mas Dika 6 bulan Mbak. Pacaran kamu bilang? Kamu ngomong jangan sembarangan. Mbak. Hah? Apa lagi yang mau kamu jelasin? Aku juga selama ini ditipu sama dia Mbak. Kamu tuh ngomong jangan ngaco. Mbak, tenang dulu. Kamu tuh ngomong jangan ngaco. Mbak. Dari tadi kamu tuh jangan ngaku-ngaku. Istighfar Mbak. Mbak, aku juga dibohongin selama ini Mbak. Aku ini istrinya Mas Dika ya. Kamu jangan ngaku-ngaku lagi ya. Hah? Cukup. Coba deh Mbak di sini jelasin baik-baik deh Mbak. Soalnya nggak tahu Mas. Mas Dika itu udah punya istri. Terus Mbak pacaran 6 bulan tuh sekarang masih pacaran? Iya, tadinya. Tapi setelah aku tahu Mas Dika udah punya istri dan dia juga pernah cerita nama Yuna. Mbak. Astagfirullahaladzim Mbak. Masih untung Mbak aku masih mau ngaku. Terus mau kasih Mbak apa sih buat cerita sama Mbak Eliana? Aku mau kasihan sama Mbak Eliana. Makanya aku dari kemarin ngikutin kalian. Mbak. Gimana aku Mbak sabar Mbak. Aku nggak terima. Aku juga maaf. Selama ini Mas Dika udah baik sama aku. Pakai barang-barang mewah. Sabar Mbak, aku juga cewek. Aku juga ngerasain gimana perasaan Mbak. Makanya dari kemarin aku pengen ngomong sama Mbak. Aku nggak tega sama Mbak. Aku kasihan. Aku juga cewek. Kok maksudnya barang-barang mewah itu dibeliin? Iya. Aku dibeliin kalung, aku dibeliin cincin, aku dibeliin semuanya. Tapi aku udah balikin semuanya Mbak. Jangan aku. Itu uang aku. Itu semua milik aku. Itu semua milik aku. Sama perempuan yang itu kamu tahu gimana perasaan saya sebagai seorang istri. Aku juga ngerti Mbak, makanya aku ngasih tahu sama Mbak. Buktinya apa coba Mbak biar bisa kita percaya sama Mbak? Aku tunjukin rumah istrinya Mas Dika. Mbak. Bantuin dong. Ini beneran bisa. Bantuin dong, ayo. Jadi, bantuin dong. Mobil. Mas, gimana sih bukain dong?
Fatihah masuk dulu, Fatihah masuk dulu. Mbak. Mbak beneran tahu di mana rumah siapa tadi? Istrinya? Iya, istri sah. Istri sah. Bukannya Mbak Liana istrinya? Enggak, sebenarnya dia udah punya istri. Sebelum nikah sama Mbak Eliana juga dia udah nikah duluan, Mas. Nikah duluan? Gimana sih nih? Kalian juga udah pernah ke sana, pasti kalian tahu. Pernah ke sana? Yang mana? Yang mana? Coba lebih detail deh. Aku tunjukin aja deh, Mas, biar lebih jelas. Ya udah gini aja deh. Lo tunjukin, lo sama dia nanti kita ikutin. Jar lo arahin ya. Iya ini. Ayo. Mbak tenang dulu deh, Mbak duduk dulu. Mbak tenang dulu. Mbak, tadi saya coba ngobrol-ngobrol sama perempuan tadi. Katanya memang benar kalau suami Mbak itu ternyata udah menikah. Malah jauh sebelum suami Mbak itu menikah dengan Mbak, dia udah punya istri. Iya jangan! Nggak mungkin masih kawin lagi, nggak mungkin. Mbak, Saya sabar dulu, Mbak. berusaha jadi istri yang baik. Ya kita tahu Mbak udah berusaha jadi istri yang baik, malah Mbak tuh terlalu baik malahan Mbak. Gini Mbak, dia bilang kalau ternyata kita pernah datang ke rumah istrinya. Hah? Dia bareng sama Jerry sekarang. Dia mau nunjukin di mana rumahnya. Ini kita lagi ke sana ya Mbak ya. Biar saya kabarin Jerry aja ya Mbak ya. Ya udah kabarin sama Mbak. Udah. Dia kesini nih. Hah? Ini bukannya yang... Ini kan rumah yang ambil barang-barang aku ini. Oh iya, ini rumahnya yang ambil barang-barang aku, ya ampun. Musika! Iya Pak. Yaudah kita coba turun, gue nanya Jerry itu. Jerry maksudnya apaan sih nih? Jer, Patnya. Musika, dia yang ambil barang-barang aku. Kamu ya? Loh. Ngapain lu kesini? Ini kenapa sih Mbak Liana ngeliatin apaan sih? Ini semua barang-barang gua. Ini semua barang-barang gua. Mbak Liana ini kita nggak enak depan. Lu dari mana? Lu dari mana? Hah? Mbak kita di luar aja deh Mbak di luar aja Mbak. Dengar dulu. Ini tuh semua gue beli dari Sedika. Kok lu masih nggak percaya juga sih? Lu pikir lagi gua nggak punya duit, hah? Emang dia nggak punya? Dia semua kebutuhannya dia yang gua yang cukupin. Lu udah tanya belum sama suami lu? Kayak gimana? Dia itu emang butuh duit, makanya nih barang-barang semua dijual ke gue. Jangan ngomong asal lo. Mbak udah deh Mbak, jujur aja deh Mbak. Ini sebenarnya ada apa sih Mbak? Kita 2 kali kesini loh Mbak. Mbak cuman ngomong ya sama ini Mbak beli kayak begini. Cuman ini ada orang yang ngomong kalau Mbak ini ternyata Istri sahnya dari Dika. Ada buktinya. Kayak gitu. Itu buktinya barang-barang. Ya terus buktinya apa lagi? Itu kan barang-barang ini kan gue udah bilangin gue beli dari Dika, dia butuh duit. Ya asal lu tahu ya, gue istrinya Dika. Ngerti nggak? Lu mau tahu kenapa? Kenapa gue biarin si Dika nikah sama lu? Karena hidup gue tuh susah. Dika udah nggak ada kerjaan, iya kan? Gue tuh butuh uang buat kehidupan gue sehari-hari sama anak gue. Kenapa terusnya? Gue istri pertama Dika, ngerti nggak? Dasar perempuan colas! Dasar perempuan colas! Aduh. Mbak kok tega sih kayak gitu? Kenapa emang? Semua kan emang karena duit. Emang mas pikir kehidupan sehari-hari bayar listrik, buat makan, emang gak butuh uang? Suami udah gak punya kerjaan. Ya udah karena dia bilang udah mau nikah sama cewek yang ada duitnya, ya udah. Aku pasrah. Kenapa aku harus sadar? Mbak. Lo tuh ya? Hah? Lo tuh harusnya mikir. Hah? Sesama perempuan lo tuh harusnya tahu diri dong. Mbak istighfar. Harusnya lu tanya sama Dika. Udah dong Mbak, nggak usah kasar dong Mbak yang salah di sini. Lo tuh hidup dari duit gua. Hah? Bisa-bisanya lo ngomong kayak gitu. Hah? Tapi kan Dika kan suami gue.
taat sama dia. Mbak. Makanya jadi cewek yang pintar ya. Jadi nggak di sama cowok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak, hidup tuh nggak tentang uang semua, Mbak. Lo tuh sadar nggak sih? Terus apa peduli lo? Peduli gue. Mbak tuh udah ngancurin hidup orang, tau gak sih? Terus lo nggak mikir kehidupan gue kayak apa? Cuman caranya nggak kayak begini. Ini kebahagiaan orang Mbak rusak gara-gara Mbak sama suami Mbak. Kalau Mbak punya Mbak bisa mikir dong. Bukannya gue yang rusak kebahagiaan dia sendiri yang rusak kebahagiaan dia sendiri. Loh, Kok gitu malah sih? nyalain dia. Ini gara-gara Mbak sama suami Mbak Nah, itu. iyalah kenapa dia jadi cewek banget? Ya tapi yang Mbak lakuin itu tetap salah, Mbak. Iya, Sadar kok nggak sih? ngomong Ya, kayak mau gitu? gimana lagi? Mbak bilang dia nggak punya. Mbak Liana, Mbak. Mas, lo mau kemana? Turun kamu! Udah ya, Ti. Kenapa ya? Kenapa? Udah. Ada apa? Jelasin dong ini gimana? Kamu ngapain marah-marah? Hah? Kamu udah bohongin aku. Dasar laki-laki nggak tahu diri kamu. Hidup dari duit aku. Kan kamu sendiri yang mau menikah sama aku. Dari awal aku bilang sama kamu ya, aku nikahin kamu tuh aku nggak punya uang, tapi kamu sendiri yang mau sama aku. Jahat kamu, Mas. Tapi kamu udah punya istri, kenapa kamu masih mau mikir uang aku? Kan kamu sendiri yang mau. Santai dong, lu udah salah di sini tau gak sih? Laki berani ya sama cewek ya? Udah ngelakuin kayak gini masih aja berani lu. Bisa bikin nggak sih jadi cowok? Lu biasa. Bener-bener ya. Oke, aku minta maaf. Aku salah. Aku begini karena tuntutan dari istri aku, bukan dari aku. Kok saya disalahin sih? Kamu harus setiap hari nuntut sama aku harus ada uang yang Itu banyak. udah kewajiban, nafkahin istri. Kenapa aku disalahin? Jahat kamu. Intinya di sini kalian berdua tuh salah tau gak sih? Udah, cabut aja. Ya. Gimana sih, nggak bener banget. Mbak, Kamu jangan harap dapat uang dari saya lagi, ha? Kita bisa aja. Mbak, Udah, aku udah nggak ada urusan sama kamu, tau gak? Bapak udah nih. Aku udah muak sama kamu. Mbak udah, Mbak sabar. Mbak, yang penting sekarang Mbak udah tahu tuh suami Mbak tuh udah nggak bener, Mbak. Dari awal Mbak cuma dimanfaatin aja. Ini semua salah saya. Sabar ya. Sekarang Mbak udah tahu sebenarnya seperti yang saya bilang kan, Mbak harus bisa nerima risikonya, Mbak. Apapun hasilnya, Mbak harus ikhlas. Makasih ya, Mas. Sekarang saya udah tahu semua kebenarannya.